Kimbelnya udah bilang bukan itu ya, itu anakannya ya. Udah jelas dia bilang itu anakan. Nih, dengerin nih. Tolong telepon atau tegur jalur pribadi karena yang terjadi pun di sosial media. Pertama ini adalah kalian perhatikan baik-baik kalimat gue di sini ya. Jangan disebut tolong dijaga karena brand itu tidak salah. Saya tahu, aku tahu itu pernah ini brand, ya. Ini anakan brand itu ya. Ya. Ini anakan brand H. Iya. Iya, di situ kan udah jelas ya, Dokter Richard itu nanyain ke gua, ini anakan brand H, artinya di situ gua anggap bahwa Dokter Richard sudah memahami dan tahu bahwa yang melakukan review berbayar itu adalah anakan brand H, bukan brand H-nya. Tapi di sini jujur, gua nggak tahu kenapa Dokter Richard itu posting seperti ini. Jadi yang gue takutin di sini adalah jadi fitnah, jadi penggiringan opini, jadi memframing yang nyatanya tidak seperti itu. Makanya gue coba bersikap netral dan gue luruskan. Yang kedua adalah tiba-tiba menjadi benar, tiba-tiba menjadi bagus lagi dengan pakai kerjasama yang aku. Jadi gini, ya nggak apa-apa jadi gini. Dia itu sudah ini katanya langsung dengan ownernya langsung nih. Ya karena itu ownernya sahabatku, 15 tahun aku kenal dia. Makanya dia tanya sama aku, gimana Kim, gue harus bayar atau tidak nih persis. Gue bilang, kalau lu berani bayar, aku yang akan menghancurkan produkku. Akhirnya dia tidak membayar. Aku bilang sama dia, kalau kamu bayar 1,5 miliar untuk live 1 jam, aku yang akan menghancurkan produkku. Live. Udah jelas gue bilang bahwa gue melarang sahabat gue Cindy untuk tidak membayar apapun. Bahkan termasuk Tribo sudah menjawab, maksudnya kamu larang gitu. Artinya kan gue anggap paham semua yang ada di situ. Dan gue nggak tahu lagi kenapa lagi dan lagi Dr. Richard mengupload seperti ini. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Cindy itu setelah direview pada saat itu, produknya mengandung bahan berbahaya ya. Pada saat itu direview, dia langsung dapat teguran keras dari BPOM pada tanggal 18 Oktober 2024. Dan itu tentu nggak berhenti di situ. Jadi setelah Cindy dan Randy dapat teguran keras dari BPOM, akhirnya mereka melakukan penarikan produk mereka yang berbahaya dari mitra dan reseller yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu, mereka melakukan pembenahan diri berupa apa? Berupa pembakaran produk berbahaya di BPOM pada tanggal 5 November 2024. Terus pada tanggal 17. Nah kan, lu jadi blunder sendiri kan, Kimbel? Lu jadi blunder sendiri. Karena apa? Lu membuka sendiri temen lu, apa mungkin yang harusnya ditutupin sama lu sebagai sahabat 15 tahun loh. Lu kasih tahu lagi ke DRL. Ih, sahabat macam apa lu? Orang udah bersih-bersih, rapi-rapi. Ya Allah, tetap aja ini mah nggak ngerubah sama sekali pendapat gue, pikiran gue tentang elu. Temen, sahabat, bahkan sudah 15 tahun pun kau bisa bikin seperti itu. Iya. Tapi luluhan entah apa dan mengundang seluruh pegiat skincare ya. Dan disitulah Cindy dan Randy pertama kali bertemu dengan Samira. Sedangkan Dr. Richard itu bikin postingan di sosial medianya menyatakan seolah-olah sahabatku Cindy sudah melakukan pembayaran untuk melakukan review berbayar. Padahal nyatanya tidak. Karena offering baru keluar tanggal 20 Februari 2025. Jadi artinya setelah kita lihat postingan Dr. Richard yang ini, itu menyatakan seolah-olah Cindy sudah melakukan transfer untuk review berbayar. Ya, nyatanya tidak pernah karena video itu diambil pada saat di BPOM pertama kali ketemu tanggal 17 Januari 2025. Semoga video gue kali ini bisa meluruskan apa yang tidak lurus, bisa meluruskan benang kusut agar tidak melebar menjadi bola liar dan tidak menjadi fitnah. Terima kasih. Setelah gue nonton. Dasar ya, lu juga aneh sih Kimbel. Gak pernah bayar apapun ke Doktif. Dan lu juga kenapa ngomong tentang 1,5 miliar? Lu aneh juga. Sahabat lu sendiri. Kemarin-kemarin juga lu belain Doktif. Tiba-tiba. Cuman karena dipinang sama pihak sebelah. Iya. Buat datang ke podcast DRL. Ya Allah, sahabat sendiri bisa dimakan. Sahabat lo kayak gitu, ya Allah Tuhan. Ih, ngerinya punya teman kayak kau. Ngeri kok ada manusia begitu ya. Ngeri banget sih. Makanya ya saya di sosmed ini tuh emang nggak mudah ya teman-teman ya buat percaya langsung sama orang tuh. Sedangkan yang dialami juga sama Mamski di persidangannya Niki aja udah gila. Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan keadaan. Udah gitu main asal bunyi, asal ngomong. Ini kan semua kan mulut, guys. Serem. Mulutnya kayak begitu coba. Ih, sumpah ajaib banget.
temen diomongin padahal teman deket. Itu si Kimbel itu. Berapa minggu yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu sama Doktif, tiba-tiba bikin cerita di podcastnya DRL. Yang dikasih lihat seperti brand, seolah-olah brandnya si sahabatnya sendiri. Untung si Cindy udah langsung dikonfirmasi lagi sama si Doktif. Ada nggak saya pernah minta sama kamu sesuatu? Nggak ada sama sekali. Tapi bisa keluar gitu loh, angka 1,5 M dari mulutnya si Kimbel. Sumpah aneh banget. Apa maksudnya orang-orang ini? Kalau cuman cuan kok berani gitu loh. Kok ya berani gitu loh, guys. Masya Allah. Tapi ya kembali lagi ya, memang dalam kasus ini kita harus konsentrasi dan fokus kepada pasal yang mau dijeratkan untuk Nikita. Itu. Jadi tim kuasa hukumnya Niki harus mulai betul-betul fokus hanya untuk di pasal 369, tidak seperti yang dituduhkan, dan menyiapkan bukti-bukti, fakta-fakta bahwa betul Niki tidak ada memeras sama sekali, tidak ada usaha mengancam dengan membeberkan rahasia, karena tidak ada rahasia. Catat ya, tidak ada rahasia. Produk itu adalah yang beredar di masyarakat, sudah dibuka secara luas informasinya, apapun kandungan yang di dalam produk tersebut. Jadi ini bukan suatu rahasia. Tidak ada rahasia yang akan diungkap sehingga membuat orang itu harus membayar. Tidak ada. Melainkan adalah review terhadap suatu produk sesuai dengan reviewnya, yaitu produk tersebut memang berbahaya dan diedarkan di e-commerce, tidak berizin, ditempeli stiker, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa ini seharusnya disikapi dengan baik oleh hakim dan JPU-nya. Bahwa ada info yang sedang sangat hot topic gitu ya di masyarakat, dan ini apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang wajar, yang juga berguna untuk masyarakat luas, terutama konsumen yang pernah memakai, membeli, atau sedang berniat untuk membeli produk tersebut, sehingga terselamatkanlah para konsumen. Itu yang harus terus-menerus digarisbawahi, diberikan exposure lebih di situ. Exposure lebih di situ. Nggak usah kemana-mana. Cukup di situ saja. Cukup di situ saja. Bahwa apa yang dilakukan Niki adalah bentuk dari permintaan karena dia dicari oleh RG, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan, ya, sama-sama setuju untuk apa? Untuk rebranding produknya RG, di mana produk itu sudah beredar luas, sudah diketahui memang tidak layak untuk dijual, tetapi masih beredar di e-commerce dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Dan Niki tidak menyebarkan rahasia apapun, tidak membuka rahasia apapun, tidak ada rahasia di sini. Produk itu sudah juga disiarkan oleh BPOM, dikonfirmasi lagi oleh BPOM seminggu atau 2 minggu yang lalu sebagai produk yang berbahaya. Jadi tidak ada rahasia. Ya, untuk menjerat Niki dengan pasal pemerasan 369 yaitu menyebarkan rahasia, untuk membuka suatu rahasia itu tidak ada. Tolong itu yang digarisbawahi. Ini dari Mamski ya. Pemikiran aku beberapa hari terakhir ini. Oke? Maka tidak bisa Niki dijerat sebagai pemerasan. Kalau yang menyebutkan abu-abu atau begeng itu menurut aku bukan suatu penghinaan menurut aku ya, karena memang kita lihat lagi dari kosakata ya, artinya, sinonimnya. Abu-abu itu berarti kan nggak putih, nggak hitam. Oke? Dan itu sinonim kata abu-abu juga bagus kok. Abu-abu itu nggak selalu jelek. Abu-abu itu
warna yang bagus juga seperti silver, ya. Jadi bukan suatu hal yang terlalu bagaimana menurut aku pribadi ya. Sebuah kata yang menurut aku tidak, kecuali dia ditunjuk mukanya gitu, dibilangnya dia adalah pembonsai atau terong gitu ya. Nah itu mungkin, tapi kalau begeng itu sinonimnya kurus. Apakah beliau kurus? Ya, memang beliau kurus. Jadi menurut saya, kalau masih soal permainan kata-kata, itu nggak usah pakai ke pengadilan. Nggak perlu. Penghinaan apa? Kalau kamu kurus ya kurus. NM dibilang plastik, marah nggak dia? Enggak. Dia malah bilang, iya saya operasi plastik. Itu kenyataan. Ya itu memang kenyataan. Kita bicara berdasarkan fakta dan ilmu hukum ya, yang saya tahu, yang saya pelajari secara otodidak. Jadi nggak usah terlalu baper gitu loh, apalagi sampai membawa ke pengadilan soal masalah cuman abu-abu dan begeng. Oke, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan sayang, teman-teman. Dan kita nanti hadir di sana, keep silent. Keep silent. Kenapa? Silent is golden. Dalam ketenangan, dalam sikap kita yang elegan, itu kita bisa lebih mencerna, bisa lebih fokus, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak emosi yang meledak-ledak, sampai melupakan sebenarnya ini udah the time is ticking, waktu sudah mau habis, sudah hampir sampai pada penghujung. Kalau maraton itu, lari maraton itu udah di kilometer 39, 40, tinggal 2 kilometer lagi, selesai maraton kita. Sepi lipstick, Mam. Iya, mau lipstick lagi. Siapa yang mau lipstick? Oke, siapa yang mau lipstick yang Mamsi pakai ini, yang ini nih. Halo, Mas Ipong. Siapa yang mau? Kalau mau, coba komen mau dulu. Aku masukin bentaran aja, 2 menit aja. Yang ini nih. Yang ini, lipsticknya bagus banget, say. Nah, ini tuh bikin bibir kita ngeplam. Ngeplam alami. Tongci mau? D2L mau? Oke. Nah, yang ini untuk ombrenya. Mau ya? Lagi diskon, tenang aja. Oke. Langsung ambil lipstiknya, ada di lip creamnya udah ada di etalase 1. Buruan ambil sayang. New launch ya. Tuh, yang masih pakai 01 dan 011. Ombre di 01 dan 011. Jadi semoga nih tim kuasa hukumnya Niki dan kita semua nih yang sedang mendukung dan memang gerah dan bete banget ya dengan kenyataan adanya produk-produk yang tidak layak dijual ke kita, ke konsumen, tapi bisa bebas beredar. Masih bisa petantang-petenteng coba pengusahanya itu. Nggak bikin kering sayang. Dia tahan 6 jam ya, 6 jam sayang. Nggak bikin kering sama sekali. Dia ini kelebihannya, bibir kamu yang kering, pecah-pecah, ini bisa menjadi lebih moist. Terus, tahu kan kamu kalau kayak di filler? Jadi dia ada kesan penuh gitu, bibirnya penuh. Rasanya tuh mint, kayak sembriwing mint tahu kan? Dingin gitu, terus jadinya jadi gini. Bagus banget, sumpah. Bagus banget. Ini kalau kacamata Adidas. Bagus banget. Yang dipakai ombre, betul. 01 dan 011.
Buruannya sayang, ini nggak bisa lama-lama di etalase, aku kasih waktu 2 menit aja. 2 menit aja untuk ambil Lunara dari Time Foria, best. Untuk kesan lipnya seperti di filler, bagus banget. 2 menit aja ya sayang. Ya, C3 lebih pink, betul. Nih, yang nomor 3-nya, ini ada yang nomor... ini 05, sorry. 05-nya lebih ngepink, 03-nya ini nih. Ini berapa? Oh, ini 02. Ah, ini nih kali ya. Aku ada 03 nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Ini 012. Aku punyanya cuma 01, 02. 03-nya kayaknya lebih pink deh, say. Nih yang 02-nya kayak gini nih. 02 lebih pink ya. Ayo, waktunya udah mau habis sayang. 50 detik lagi. Teman-teman lihat aja di situ sayang. Yang aku punya tuh yang 001, 005 nih yang ini nih. Ini 003, ini 005 yang ini. Yang atas 03, yang bawah 05. Ini favoritnya Mamski. 01, 011 yang kupakai. Nah, ini 002. 02, 0... Tuh. 001, 011 yang aku pakai nih. Habis. Ya, ini 001, 011 yang aku pakai. 012 yang lebih, aduh, lebih ungu tua. 012. Coklat ungu. Coklat ke ungu. Bagus deh. Tuh. Coklat ke ungu 012. Ya kan, bagus kan? Alright guys. 05, 01, 02. 002 dan 012, 002. Udah? Ada di etalase sayang. Kamu tinggal lihat aja di etalase sayang. Warnanya cakep-cakep banget. Yang aku pakai 01 dan 011.